Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Junita, NPM 1911100427, PGMI semester 3, Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, dengan dosen pengampu Bapak Ridho Agung Juantara, MPD, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul 9 aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran idealisme. Pengertian aliran idealisme adalah aliran yang berpaham bahwa ilmu pengetahuan dan kebenaran adalah ide yang paling tinggi dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, aliran ini mengutamakan ilmu pengetahuan yaitu muncul dari diri kita sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa sifat pendidikan aliran adalah aliran yang mengedepankan akal dan pikiran. Filsafat idealisme sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek yang memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menggunakan seluruh potensi dari dalam diri peserta didik, baik rasional maupun non-rasional. Adapun contohnya seperti menggunakan media busa. Selanjutnya, 2. Aliran realisme. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di suatu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme, objek dipilih lain. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Aliran realisme dalam filsafat bersanding dekat dengan aliran idealisme, meski dalam posisi yang dikontaminasi. Dalam pengertian filsafat, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persiapkan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Selanjutnya, 3. Aliran preanisme. Preanisme memandang pendidikan itu sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses pengembangan kebudayaan sekarang atau zaman modern. Ini terutama pendidikan zaman sekarang perlu dikembalikan ke masa lampau. Preanisme merupakan aliran filsafat yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap dan tegas dan lurus. Ontologi yaitu dasar pemikiran aliran ini. Mereka berpendapat bahwa sistem perkembangan pada manusia memiliki hukum natural yang bersifat tetap dan tidak teratur. Dalam aliran ini juga menjelaskan bahwa manusia bersifat rasional karena telah unggul dalam intelektualnya. Selanjutnya 4. Aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran yang lahir karena latar belakang yang tidak puas. Beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketidakpuasan itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal dan primitif yang sangat akademik. Ciri-ciri dari aliran eksistensialisme yang terdiri dari 2 ciri-ciri, yaitu yang pertama, suatu aliran cara manusia berada dan eksistensi sendiri di sini diartikan sebagai cara dinamis, sehingga ada unsur
perbuatan yang menjadi. Selanjutnya, yang kedua, manusia dipandang sebagai suatu realita yang terbuka dan belum sesuai serta disadari dari pengalaman yang konkret atau empiris. Selanjutnya, 5. Pragmatisme. Pragmatisme berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani atau pragma, yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar sesuatu yang berkaitan manfaat pada dirinya sendiri dengan cara praktis. Pragmatisme menerima segala sesuatu yang berkaitan praktis. Aliran ini menerima segala sesuatu seperti pengalaman pribadi. Kebenaran mistis dapat diterima sebagai kebenaran. Patokan pragmatisme yaitu manfaat bagi hidup praktis. 6. Aliran sosialisme. Umumnya, sosialisme itu dikenal sebagai aliran yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Tujuan sosialisme adalah untuk mewujudkan masyarakat sosial dengan jalan mengendalikan secara kolektif sarana-sarana produksi dan memperoleh tanggung jawab negara bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, aliran progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dalam kemampuan anak peserta, mendorong untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Untuk selanjutnya, 8. Aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresivisme. Dalam pendidikan, rekonstruksionalisme ini berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena merupakan jika tidak cukup seorang siswa atau individu hanya berfokus pada pengalaman hidup dan kehidupan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk yang terakhir 9. Aliran esensialisme. Aliran esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu dan kata isme yang berarti aliran atau mazhab. Esensialisme juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan filsafat realisme. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.